Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, Sahabat Bob, tadi malam juga sudah berjalan Serie A kembali. Empoli mengalahkan Napoli, Verona juga mengalahkan Udinese. Pasti kita sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Milan. Ini hanya tinggal satu hari lagi, Selasa dini hari 1.45, kita akan melihat di layar kaca seperti apa pertempuran Inter dengan Milan. Ini akan menjadi sejarah buat Inter kalau Inter bisa mengalahkan Milan dan menggondol bintang kedua. Tapi sebelum pertandingan, kita mendapat kabar baik lagi sahabat Bob. Ternyata si Zhang Suning bekerja keras untuk mempertahankan Inter. Ternyata akhirnya Suning sudah mendapatkan investor baru. Itu adalah PIMCO. Ini fund dari Amerika. Dan mereka siap menggelontorkan dana 400 juta untuk membayar hutang Inter ke Oktri sebanyak 385 juta euro. Nah, ini yang jelas Inter Suning akan berutang kembali ke PIMCO dan itu waktunya selama 3 tahun dan di sini tidak ada detailnya apakah berapa bunganya. Yang jelas apa yang telah dikerjakan Suning selama 7-8 tahun, akhirnya mereka bisa mempertahankan Inter kembali. Banyak sekali rumor-rumor bahwa Inter akan dijual, akan dibeli ini, akan di ini. Ternyata Suning tetap kekeh mempertahankan Inter. Karena mereka tahu, kalau misalnya sahabat Bob, kalau kita bisa lihat bagaimana penampilan Inter, konsistensi Inter beberapa musim terakhir ini adalah salah satu modal. Bahwa Inter seperti di video-video gue sebelumnya, gue bilang bahwa Inter 2 atau 3 tahun ke depan pasti bisa menguasai Eropa. Kita lihat musim depan seperti apa. Yang jelas musim ini Inter harus menyelesaikan dulu dan mendapatkan bintang kedua. Itu adalah booster buat para pemain, apalagi pemain seperti di video gue juga kemarin. Gue bilang bahwa squad Inter sudah disiapkan reward oleh Suning senilai 3 juta euro. Kalau mereka mendapatkan Scudetto. Tapi memang Scudetto hanya tinggal mengenai masalah waktu. Berita baik sahabat Bob, berita baik. Artinya kalau ada investor baru, ya kemarin bahwa Bastoni juga diincar Real Madrid, Manchester City, bahkan Inter berpikir kalau 8 juta akan menjual. Tapi kalau sudah ada dana investor baru, kemungkinan Inter tidak akan menjual yang namanya Bastoni. Ini adalah kabar baik buat kita karena sebagai fans pasti kita tidak ingin menjual para pemain inti kita. Apalagi orang-orang Itali, Inter sekarang identik dengan pemain-pemain Itali, bukan pemain-pemain Amerika Selatan yang seperti biasa identik dengan pemain-pemain Argentina, sekarang identik dengan pemain-pemain Itali. Terus juga sahabat Bob, kalau kita bicara Hakan, ini adalah seperti gunung berapi yang siap meledak demi Inter Milan dalam perebutan Scudetto. Kita tahu di 2 musim yang lalu bagaimana pemain-pemain Milan, mantan rekannya Hakan, mengolok-ngolok si Hakan waktu mereka merayakan Scudetto. Itu adalah tindakan yang tidak sportif. Tapi Inzaghi sangat elegan, dia sudah berbicara kepada pemain, kita tetap membumi, rendah hati walaupun memenangkan Scudetto. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu angkuh, tidak perlu sombong, karena Scudetto hanya masalah waktu. Jadi Hakan sabar-sabar aja ya, tetap rendah hati aja. Nah sahabat Bob, kalau nanti besok Selasa dini hari Inter mendapatkan Scudetto, ini adalah pertama kali dalam 35 tahun bahwa Inter bisa memenangkan Scudetto di Giuseppe Meazza. Terakhir kali Inter meraih gelar dalam laga di San Siro pada musim 1988-89. Waktu itu Inter mengalahkan Napoli 2-1 dan Inter meraih Scudetto. Semoga nanti di Selasa dini hari Inter juga akan meraih Scudetto ke-20 di San Siro, tepatnya di kandang AC Milan. Sahabat Bob, ternyata kalau kita berbicara bulan madu, ya bulan madu itu hanya sementara lah ya. Dan itu sudah terjadi dengan mantan pemain Inter, Skriniar. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana lika-likunya, bagaimana kontroversinya, perjalanan Skriniar datang ke PSG. Dia menyatakan ke Inter bahwa dia akan memperpanjang kontrak, bahkan dikasih ban kapten. Ternyata dia membuat langkah kebalikannya. Bilang sama fans, manajemen dia akan bertahan. Ternyata dia membelot ke PSG.
Dan ternyata apa yang terjadi sekarang sahabat Bob? Sebelum dia berangkat ke PSG, dia sempat cedera punggung dan dioperasi. Nah, ternyata sekarang performance-nya tidak menyenangkan buat pelatih PSG. Dan sekarang dia setelah sembuh dari cedera, dia banyak dicadangkan. Dan bahkan di 16 besar, di perempat final, dia tidak dimainkan di Liga Champions, sahabat Bob. Ini sudah mungkin sudah habis masanya Skriniar di sana, tapi ya sudahlah. Kemarin ada yang ngomong, gimana kalau Skriniar balik lagi ke Inter? Kalau gue sih udah nggak pengen Skriniar balik lagi, dan gue rasa juga fans Nerazzurri juga tidak akan menerima. Ya seperti Lukaku kemarin diterima balik, ternyata berkhianat lagi. Jadi ya sudahlah, Skriniar sudah habis, dan ya itulah salah satu bagaimana meninggalkan Inter dengan cara yang tidak baik. Kita lihat Hakimi masih pengen balik, Ivan Perisic, banyak pemain-pemain yang baik-baik keluar dari Inter, tapi mereka pengen balik. Kalau Skriniar ya sudahlah, dia makan gaji buta aja lah di PSG. Memang gajinya gede di sana ya, tapi sudahlah, kita sudah punya siapa? Punya si Pavard, Jan Bisek, bahkan nanti mungkin kalau misal bisa mendatangkan Buongiorno, wow, luar biasa. Atau Scalvini. Ini salah satu pemain muda Inter, Zanotti, yang lagi dipinjamkan. Ternyata melihat apa yang dia lakukan memotivasi saya. Dia memuji yang namanya Di Marco. Zanotti sekarang dipinjamkan ke sana ke sini, sama sejarahnya Di Marco, didikan akademinya Inter, dipinjaman ke Hellas Verona, macam-macam ya. Dan akhirnya bisa sukses di Inter di tim senior berkat Inzaghi. Zanotti juga pengen belajar seperti itu, walaupun dia dipinjamkan, kemungkinan dia juga akan bisa menjadi pemain inti di Inter kalau dia sabar, karena dia juga bisa belajar dari Darmian, Dumfries. Mereka adalah pemain-pemain sayap kanan yang menjadi panutan oleh Zanotti. Semoga dia bisa bagus dan bisa ditarik lagi ke Inter oleh manajemen, sahabat Bob. Ini yang dibilang oleh si Ngopi Man. Kenal Ngopi Man? Somar, sahabat Bob. Semua siap untuk hari Senin. Dia bikin di status Instagramnya dia bahwa tim squad sudah siap untuk menggondol bintang kedua ya. Semoga aja ini memang bisa terjadi. Tinggal bagaimana Inzaghi dan tim kompak, tetap fokus sampai peluit panjang berbunyi dan menentukan Inter menjadi juara musim ini. Dari MU dan Bayern Munchen hingga Juventus dan Real Madrid, Inter Milan siap bergabung dengan klub 20 gelar. Ternyata Liverpool, Manchester City belum sampai 20. Kalau Liverpool baru 19, AC Milan juga baru 19, Inter 19. Nah, kalau Inter sudah memastikan gelar ke-20, Inter sudah masuk bergabung dengan klub 20 gelar. Juventus sudah 37 kalau nggak salah dia Scudetto. Bayern Munchen jangan dicana. Real Madrid, MU, mereka sudah banyak memenangkan lebih dari 20. Jadi ini adalah sejarah juga buat Inter, sahabat Bob. Gimana sahabat Bob? Kalau Inter sudah mendapatkan bintang kedua, pasti happy. Kasih komennya sahabat Bob ya. Gimana perasaan sahabat Bob? Ternyata ini hanya tinggal masalah waktu. Terus juga kalau kita berbicara Fabian, bintang boloknya memuji superstar Inter, itu adalah Barella. Dia adalah yang terbaik di dunia, dan posisinya bagaimana dia ada di mana-mana. Ya, makanya gue bilang dia dijulukin si Google Map. Dan Fabian juga berterima kasih ke Mota yang sudah memberikan dia kesempatan di boloknya. Dia juga berterima kasih kepada Filippo Inzaghi, kakaknya Simone Inzaghi, yang memberi dia kesempatan. Dan dia juga berterima kasih kepada Sifu yang membimbing dia di akademianya Inter. Dan dia ditanya, apakah Anda pengen balik lagi ke Inter? Ya, saya pengen bermain. Kalau memang hanya menjadi baku cadangan di Inter, ya pasti dia tidak mau. Tapi tahun 2025, Inter bisa membeli kembali Fabian senilai 12 juta euro. Ini pemain bagus, sahabat Bob. Kalau memang dia bisa balik ke Inter musim depan, ya berarti tahun 2025 ya, pasti kita sebagai fans akan terbuka menunggu Fabian kembali ke Inter. Karena musim ini dia telah mencetak 2 gol dan 2 assist. Nah, tadi kalau kita bicara kabar gembira dari si Suning bahwa Inter tetap dipegang sama dia. Nah, ternyata target utama Inter, bintang Genoa, salah satu dari banyak musim penguatan kedalaman skuad yang ambisius Inter Milan adalah Gudmundsson. Inter sudah bergerak cepat, mendatangkan Taremi, mendatangkan Zelensky,
sekarang Gudmundsson. Karena Inter memang membutuhkan daya serang yang lebih ganas. Karena Sanchez sudah pasti keluar, bahkan Arnautovic juga didaftar jual, Taremi masuk, Gudmundsson, dan bahkan mungkin kalau memang Inter mendapatkan dari penjualan 60-70 juta dari pemain-pemain yang dipinjamkan, kemungkinan Carboni juga akan dibawa kembali ke skuadnya Inzaghi. Kebayang, ada Carboni, ada si Gudmundsson, Taremi, si Thuram, dan Lautaro. Kebayang daya serangnya Inter. Gak kebayang musim depan. Tapi musim depan kita bermain di 5 kompetisi dan itu adalah tantangan yang luar biasa buat Inzaghi. Kita lihat aja nanti siapa yang akan didatangkan Inter. Apakah memang benar-benar Gudmundsson? Kita berharap, karena memang saingan terdekat kita adalah Juventus yang terus mengejar Gudmundsson. Semoga dengan bintang kedua ini, pemain-pemain yang diinginkan Inter mau datang ke Inter dan bernegosiasi dengan manajemen, dan itu bisa deal, sahabat Bob. Terus juga kalau sahabat Bob, kalau kita berbicara pemain Primavera, ini juga ada bagus Mancuso ya. Matthias Mancuso ini juga di tim usia 16 tahun dan segera dipromosikan ke tim usia 17 tahun. Ini adalah Mezzala ala Mkhitaryan. Jadi ini salah satu kandidat kandidatnya si Mkhitaryan. Ini Mkhitaryan ini kan unik pemainnya ya. Jadi sekarang yang mendekati Mkhitaryan tuh nggak ada di Inter. Nah ini salah satu pemain muda ini. Semoga aja dia terus berkembang di akademinya Inter. Nanti juga suatu saat bisa dipanggil Inzaghi ke tim utama. Ini luar biasa ya Inter. Nah, ini sedikit kemarin Guardiola berbicara sedikit. Semua orang berkata bagus sekali City. Tapi kami memenangkan Liga Champions dengan Lukaku menembaki Ederson dari jarak 3 meter. Ini dia masih menyinggung. Jadi kemarin waktu dia dikalahkan Real Madrid, Pep bilang, kami yang layak menang, kami yang bermain bagus, tetapi Real Madrid yang akhirnya melaju. Sementara waktu dia melawan Inter, dia memenangkan Liga Champions musim lalu, itu juga karena Lukaku, kata City ya, kata si Pep Guardiola. Tapi inilah, sepak bola memang seperti ini, kata Pep Guardiola. Jadi ada Lukaku yang disinggung-singgung. Karena ya, si itu mau masukin bola malah diblok sama si Lukaku. Ini salah satu yang tidak akan pernah kita lupakan ya. Jadi kalau Lukaku nggak balik lagi ke Inter ya, no problem. Sekarang dia mungkin happy di Roma. Yang jelas kita happy dengan para pemain-pemain Inter yang sangat kompak. Dan kekuatan mereka di situ yang paling kuat, sahabat Bob. Semoga aja nanti ya. Terus juga ini sudah dipersiapkan oleh Curvano. Seruan untuk derby, mari kita warnai hitam dan biru. Ultras Nerazzurri menerbitkan pernyataan di profil sosial mereka untuk pekan terpenting tahun ini. Derby melawan Milan bisa memberikan Scudetto kepada Inter. Telah menyiapkan koreografi yang hebat. La Curva mengundang Anda membuat sel khusus yang akan tersedia pada hari pertandingan 22 April 2024 dan akan menjadi bagian terpenting dari pertunjukan ya. Sel biru dan hitam setelah mereka persiapkan untuk perayaan. Semoga tidak tertunda lagi perayaan Scudetto. Semoga itu terjadi di Selasa dini hari, sahabat Bob. Kita juga akan merayakannya, sahabat Bob. Ini sahabat Bob, kalau kita sedikit berbicara si Pimco ya. Siapa si Pimco ini? Lahir pada tahun 71 di Newport Beach ya, California. Ini hedge fund adalah pemain utama di pasar obligasi dan investasi. Hingga saat ini dia memiliki karyawan tuh kurang lebih sekitar 3.200 di seluruh dunia. Dengan 23 pejabat termasuk di 4 Eropa. Dan di kota Milan dia juga ada kantornya, sahabat Bob. Sekarang mereka mengelola dana itu 1.885 miliar dolar. Jadi ini memang perusahaan hebat dan memang sangat sehat. Dan kalau memang mereka mau menginvestasikan dana ke Inter, ini luar biasa. Kita tunggu aja bagaimana gebrakan-gebrakan Pimco untuk Inter, sahabat Bob. Nah, terus juga kalau misalnya setelah pertandingan melawan derby, Inter juga akan ketemu dengan Torino. Ini kemungkinan ada ditunda karena memang ada penundaan antara Roma dengan Udinese. Ini agak bergeser jadwalnya Inter lawan Torino. Apakah sore atau minggu, tergantung. Kalau misalnya Inter memenangkan Scudetto melawan Milan, kemungkinan Inter ditunda mainnya malam di hari Sabtu atau hari Minggu, sahabat Bob. Kita lihat aja nanti seperti apa. Yang jelas satu hal adalah apa yang dikatakan Zhang. Tidak pernah memiliki mentalitas pemenang di level ini. Rumor tentang kepemilikan adalah salah. Inzaghi adalah anugerah. Ini yang seperti yang gua bilang. Bahwa si Zhang benar-benar bangga dengan timnya. Saya bangga dengan tim saya. Seluruh anggota Inter
mentalitas pemenang mereka belum pernah mencapai level saat ini. Selama 7 tahun terakhir, rumor mengenai kepemilikan, namun kami sudah dekat dengan trofi ke-7 dan bintang kedua. Kami akan terus berjuang dan menang. Karena tidak ada rumor yang benar. Inzaghi adalah anugerah. Dia memberikan ketenangan dan stabilitas pada lingkungan. Kami akan terus bersama dia tanpa keraguan. Jadi otomatis Inzaghi juga akan segera perpanjang kontrak sampai 2027. Kebayang kalau Suning pegang, nah siapa pemain-pemain yang diminta Inzaghi kemungkinan akan dikasih. Apalagi stabilitas ekonomi Inter, finansial Inter juga semakin baik dari musim ke musim. Kita tunggu aja sahabat Bob, sudah tidak sabar lagi menunggu pertandingan Inter, tetap membumi, rendah hati. Makanya kenapa istilahnya hari ini kita selalu bersemangat menunggu pertandingan Inter untuk memenangkan bintang kedua sahabat Bob. Berjuang bersama, menderita bersama. Karena Inter kita selalu ingin menang, selalu terus mendapatkan trofi-trofi, dan itu yang paling penting. Karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci parliamo. Yes.